Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya kita sama obrolan seru tadi. Yes. Di The Bright Side Show ini. Bright Side Show udah mulai enak nih. Udah enak ya The Bright enak. Side Show. Harus cepet, kalau lama susah. Nah, jadi kan udah ngebahas ya tentang Keepers of the Dean, bootleg gitu ya, atau parodi plesetan gitu ya, dan segala macam polemiknya gitu. Cuman kan KOTD ini sempat yang namanya agak-agak vakum gitu ya, menghilang dari peredaran gitu ya. Ini why? Gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa ya? Karena kesibukan masing-masing mungkin ya. Terus Derry kebetulan ada kerjaan yang menuntut Fokus ekstra, lebih ekstra fokus. Yang kantoran, gitu. Kerja kantoran waktu itu. Bukan sih. Lebih ke salah satu gerakan dakwah lah. Jadi harus ngurus itu dan itu teh kerjaannya teh harus Fokus. deadline Dan fokus. Waktunya. Akhirnya karena itu akhirnya udahlah kita pending dulu gitu. Lumayan ya pending gila. Setahun lebih. Setahun. Pokoknya ngabisin. Berarti setahun itu off aja nggak dagang gitu. Jadi ada momen di mana saya harus milih, Kang. Harus milih karena memang saya nggak bisa fokus di dua kerjaan. Kalau memang hasilnya pengen maksimal gitu ya. Benar. Akhirnya ya saya mutusin, oke lah, KOTD drop dulu. Gitu. Nggak dibubarkan, maksudnya ya kita suspend dulu gitu vakum ya. dulu lah. Istirahat. Gitu. Saya fokus dulu di tugas itu gitu. Setahun lebih lah, hampir setahun setengahnya ya. Postpone. Nah, tapi pernah di akhir-akhir, maksudnya di tengah tahun itu ya sebelum vakum kita coba. Akhirnya desainnya nggak maksimal dernya. Jadi kayak mentah gitu gitu. Kurang ya udah. Soalnya nggak dapet gitu. Nggak dapet. Karena memang ya itu tadi nuntut sayanya harus fokus di salah satu mana nih. Kalau memang mau di KOTD ya fokus aja di KOTD gitu. Ya cowok banget memang agak susah multitasking cowoknya. Mau ngerjakeun naon di susah naon? Hah? Itu memang waktu itu memang lagi setahun setengah itu memang ritmenya lagi cepet banget itu yang saya kerjain itu, maksudnya ada lagi target soalnya. lagi ritmenya lagi dari pasar sendiri gimana tuh, dari masa si KOTD-nya? Ya itu saya kan selama setahun berhenti itu nggak logout dari akun Instagram. Terus ya mentionan gitu ya. Komen segala macam banyak sih. Saya juga sebenarnya kangen juga, maksudnya kangen bikin sesuatu karena ya itu ada kepuasan ketika dapat satu desain yang klik gitu tuh, itu udah kayak anak kecil nemu permen lah. Tapi itu kan tadi ya, ketika karyanya diapresiasi. Nah, kalau misalnya ada satu kontroversi, kan pasti juga ada perasaan, aduh. Nah, gimana sih perasaan Kang Diri sama Ayah kalau misalnya ada satu kontroversi dan misalnya gelombangnya teh besar gitu ya, dan yang ngomen teh atau yang labrak teh salah satu tokoh gitu atau apa, perasaannya kayak gimana sih? Untuk kalau ada kayak gitu. karya sendiri mah Belum pernah. nggak ada yang Nggak ada sampai komen. yang memang Justru benar-benar. yang komen kita itu dari campaign kita, movement kita. Movement ya. Salah satu contohnya deh, yang bisa diangkat gitu. Waktu itu KOTD der yang si tanam pohon. Poster. Ada itu. Salah tanam pohon teh. Sok kali ribut. Nah, itu tanam pohon. Simpatisan KOTD ya tanam pohon. Jadi waktu itu ada waktu ngebahas apa ya tanam pohon, adalah lumayan rame itu. Bisa dicek lah di IG. Tapi memang apa ya, sempet sih kita ngeluarin waktu itu terinspirasi sama kaosnya Mike Tyson yang Property of Allah. Dan ternyata setelah dikonsultasikan lebih baik dihindari tulisan Allah di kaos gitu, khawatir dibawa ke itu tempat-tempat yang terlalu, tidak bersih. Akhirnya banyak permintaannya itu untuk ditulis ulang, tapi nggak kita tulis ulang gitu, karena ya kita komit, kita juga harus ada batasan. Maksudnya kita
desain ya memang itu sih tantangannya ketika kita bereksplorasi kreativitas kita tuh ada batasan, itu tantangannya gitu. Itu keseruannya maksudnya ketika kita nggak boleh gambar full makhluk hidup, gimana nih caranya cara gimana itu tantangan sih. Gimana caranya untuk tetap taat? Nah, itu yang susah. Pengen gue tekanin tuh ini. Jadi banyak mispersepsi tentang term kebebasan berekspresi ya. Jadi kadang orang memakai term kebebasan berekspresi itu sebebas-bebasnya tanpa batasan. Justru kalau menurut gue sendiri kreativitas itu lahir justru dalam keterbatasan, dalam sesuatu yang dibatasi, tapi bagaimana masih bisa menarik, bagaimana masih bisa artsy berkarya dan masih bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan maksimal gitu kan. Nah itu justru kalau tanpa batas, maksudnya tanpa batasan apapun gitu ya, sehingga bebas untuk akhirnya nggak ada tantangan gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak greget. Iya, gregetnya hilang gitu dan esensinya pun jadi hilang gitu kan. Justru keterbatasan inilah yang justru ya itu tadi. Iya, bisa menimbulkan ciri khas juga di situ ya. Meledakkan kreativitas gitu kan. Kalau dalam pandangan saya seperti itu ya. Kalau ada yang berbeda ya mah gawe gitu. Tapi memang ada wacana di sini. Ada banyak beberapa desain yang memang harusnya visualnya tuh ini, tapi ini kayaknya nggak cocok, maksudnya nggak udah lebih dari batasan gitu. Ya kita nggak paksakan juga atau cari plan B-nya gimana, plan C-nya gimana. Kalau nggak ada ya udah nggak jadi naik gitu. Atau nggak nanti sampai tiba-tiba nemu ide, kadang suka gitu. Oh, desain yang dulu tuh kayaknya cocok di gini. Kadang gitu sih. Tiba-tiba oh iya. Kalau saya tuh kalau udah oh ya harus buka laptop langsung, kalau nggak lupa. Ya. Seniman banget. Atau enggak tulis minimal. Minimal tulis. Nah, dulu kita flashback ya. Jadi dulu memulai KOTD itu ini mah buka-bukaan aja lah mumpung di sini ya. Modalnya berapa sih dulu buat yang gitu. Buat pengen yang ini bikin masih usaha tahu kan pengen tahu gitu kan. Sebenarnya dulu kan saya tadi cerita di awal ya. Saya tuh usaha waktu itu lagi kacau lah gitu, maksudnya lagi kacau memang lagi kurang baik. Waktu itu cuman memulai dengan uang 500.000 perak plus bahan sisa sekitar 4 kiloan lah. Saya produksi aja. Jadi sekitar berarti 4 kilo kali 5 itu berarti 20. Jadi 20 lah segitu. 20 kaos. Dan memang awal-awalnya saya produksi 2 desain, yang lainnya memang pre-order. Jadi memang desainnya dimunculkan dulu PO ya. Dan ternyata ya responnya rada brutal sih, maksudnya rada di luar ekspektasi gitu. Saya nggak sanggup ngemodalin, makanya tadi ayah cerita, saya ngajakin ayah ya bantuan lah gitu. Sempet ya dikomplain juga. Nah sih lila produksi teh restock teh lila gitu lila badonanya. Ya akhirnya jalan bareng sama ayah, alhamdulillah terpecahkan lah gitu, maksudnya sedikit terbantu gitu. Bisa produksi ready stock segala macam gitu. Cuman 500.000 perak insya Allah bisa lah dengan niat dan bismillah kerja keras ya. Oke. Ini dunia clothing kan memang fleksibel ya. Apakah ini akan bergumul terus di kaos gitu atau akan melebar ke yang lain, celana atau kan secara fashion Muslim itu sebenarnya dari awal juga sudah ada patronnya ya? pattern fashion gitu kan. Nah, ini luar biasa. Islam tuh ini nih ya. Fashionnya gini ya, ciri khasnya seperti ini. Nah, ini adakah ke yang lain selain kaos gitu? Saya sih pengennya si KOTD jadi juga Supreme ya. Segala dijieun. Ya. Segala dijieun. Ada muk, ada borma, asal entong peti mati. Produk yang baru ya? Paling baru. Ini udah mulai nih bikin. It's not made in Israel and Co. Wah, ini ciri khasnya gitu kan. Ya. Iya, nggak di ACC di Facebook. Kalau posting yang ada tulisannya. Oh. Jadi underground aja ini ya. Ngacak-ngacak rumahna cek. Kadang-kadang di imah urang gitu. Ini harus dari portalnya apa nih kalau gitu website ya. Jadi bikin website dan Instagram. Berarti hand to hand aja nih bisik-bisik gitu. Anggap aja ini tahun 72 gitu ya. Enggak ada sosmed itu. Pengennya gitu sih. Top
topi udah. Bini. Kaos kaki next mungkin tapi memang ya itu lagi-lagi kan ada batasan juga ketika mengaplikasikan desain si KOTD di kaki, ada banyak hal yang nggak boleh. Gitu. Ya itu harus kita cari jalan keluarnya nanti. Maksudnya ya apapun bisa dibikin selama memang tidak melewati batasan yang disepakatin itu. Apalagi ya sepatu, celana, sendal gitu ya. Ada hal-hal yang memang harus beda dengan kaos. Batasannya lebih ketat lagi gitu ya. Nah, kemarin setelah jalan dari 2015 ya. Jalan beberapa tahun terus vakum dan sekarang baru beberapa bulan ini menyatakan comeback nih KOTD. Apa sesuatu yang baru yang dibawa sama KOTD itu apa? Buat kembalinya. Bangkit dari kubur. Back from the dead. Sebenarnya yang barunya kita asalnya 3 jadi sekarang berempat keluarganya nih, family-nya jadi opatan timnya. Gitu. Itu menambah ada pemikirannya. Menambah satu area lagi untuk dibahas, maksudnya ada nanti kita brainstorming-nya udah nggak berdua lagi, berempat, nanti ada macam-macam ide yang bisa dikumpulkan. Oh, jadi ownernya berempat sekarang. Udah nggak Pet Shop Boys lagi berarti. Jadi Metallica. Versi KOTD ya. Kalau dari intern, kalau dari konsep, saya sih sebenarnya awalnya pengen keluar dari sedikit mengurangi desain flip, desain bootleg, karena memang itu kan terbatas juga. Kita nggak bisa juga memaksakan, ya terus terang si materi untuk bootleg itu, untuk parodi itu terbatas. Dan saya nggak mau memaksakan, lagi-lagi nggak mau memaksakan terus main di situ. Main di situ karena nanti malah kurang bagus juga. Makanya saya mulai explore juga ke desain-desain yang lain. Maksudnya lagi coba nih, kayaknya juga sepertinya konsumen kita juga mulai ada perubahan di dalam waktu 5 tahun ini ya. Karena ada trennya ya. Bootleg juga ada trennya. Juga mungkin yang dulu ketika mereka umur 30-an masih pakai kaos, sekarang udah 5 tahun ke depan, 5 tahun pakai kemeja. Itu udah kayaknya udah mulai ada dipikirkan. Baru di followernya gitu. Dan itu juga mengarahnya ke sana sih. Maksudnya kita harus cari. Terus desain-desainnya lebih ke campaign ya nanti mah. Jadi ada sesuatu yang muatan dakwahnya. Sebenarnya banyak yang kita rencanakan, cuman belum bisa dieksekusi karena memang corona. Nah, Ini isu nih ya. Karena corona. Strategi apa yang dibawa buat menghadapi dan istilahnya kita kan semua lagi bareng-bareng ngelawan ini gitu ya. Nggak tahu sampai kapan ya pandemi ini ya. Tanpa tahu kita kapan beresnya ini. Kalau KOTD tetap Daragang Karawas. Ya, masih tetap Karawas. Ikhtiar gitunya. Ada yang beli, ada yang enggak, ya ikhtiar itu mah. Ya rezeki mah udah ada yang ngatur lah. Ya sami ya, bro ge sol patu. Sepuasi. Ya jarawokan Nah, paling sebenarnya sebelum pandemi teh kita ada konsep Muslimhood TV. Muslimhood TV. Itu tuh saya pengen mirip-mirip kieu sebenarnya. Oh gitu. Enggak apa-apa sekalian promosi. Gabung siapa tahu kita sinergi. Nah, bisa lah. Jadi memang ya gitulah, jadinya tertunda. Banyak beberapa ide mah udah numpuk ya. Tertunda karena harus saya di rumah dulu sekarang ini. Ngerjain apa-apa dari rumah gitu. Nah, jadi survive terus tuh yang punya usaha clothing ya, salah satunya. Survive lah. Nah, memang ketika kondisi seperti ini semua unit usaha pun memang dari sandang, pangan semuanya kan memang lagi pada reses. Tapi ketika musim seperti ini ya itulah saat kita diuji sejauh mana kesanggupan kita di bertahan di industri ini gitu. Tapi semuanya. Kerennya dalam kondisi pandemi seperti ini ya, tradisi beli dari sesama teman ini mulai jadi culture ini ya. Beli nugget di gua deh gitu ya. Beli kopi di gua deh. Oh iya, beli bakso di Mas Tato misalnya gitu. Oh iya, jadi
si orang udah nggak terlalu ke yang kapital lagi ya, apa ya, mall atau apa gitu. Jadi orang lebih ke hand to hand dari ini ya. Kadang barter justru. Nah, Kadang barter. Jadi barter. mulai kembali ke New normal. Barter. New normal. Iya. jadi suatu baru yang normal gitu. Ini normal. Ya kan ada kalau di luar tuh ada istilah ya di luar negeri lah ada bukan anekdot apa ya itu semacam campaign lah. Kalau kamu beli di sebuah bisnis kecil yang dikelola oleh teman atau keluarga, Nah, sekalian nih. kamu tuh udah menolong seorang anak kecil beli jersey tim kesayangannya, seorang anak perempuan kecil beli buku kesukaannya, dan orang tua bisa menyediakan makanan untuk mereka di meja makan gitu. Jadi memang bukan menolong seorang CEO untuk beli mobil mewah yang ketiga. Itu perlawanan untuk shop lokal di sana gitu. Maksudnya, nah ini Spirit bisa jadi, itu tuh bisa bisa muncul jadi. ya, mulai muncul di kita ya sekarang gara-gara ada Ya, wabah ini. Pagarnya itu kan beli dari teman. Dari teman. Maksudnya Jadi hashtag nih. Beli dari teman. maksudnya lain keur meuli imah nu katilu nya. Nama keur yang penting bisa dahar gitu. Nah, ini powerful banget ya. Perkataan-perkataannya dan situasi seperti ini membentuk kultur Iya. seperti ini. Ini sesuatu gitu ya, dan ini harus kita Kalau bisa share. kita jaga dan kita tumbuhkan terus Iya. ya. Spirit-spirit kayak gini. Awareness-nya harus kita angkat gitu ya ke publik, dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung lama gitu kan, karena kalau untuk Bukan coronanya yang Coronanya bukan lama, spiritnya untuk bantu. karena kita berharap ya kepada Allah kita untuk ya diangkat lah wabahnya ya. Tapi di sini, nah ini lah akhirnya manusia kan berpikir terus ya untuk bagaimana survive, dan kultur seperti ini sudah terbentuk. Nah ini yang serunya nih ya, kalau saya lihat di Twitter gitu beberapa orang yang ini agak berat ya, nggak apa-apa dikit lah ya, tapi kita bahasnya ringan aja. yang mungkin Nggak terlalu konspirasi kan ini kan? Bukan. Oh, enggak. Ini. Sudah. Lebih ke anti kapitalis. Nah, katanya semenjak ada corona ini salah satu keruntuhan kapitalisme. Jadi sistem kapitalis itu ternyata dilulantakan oleh virus tentunya, kecil itu gitu dari ya. sudut pandang ya Kang Dery sama Ayah gimana? sok aya heula. Kan dulu kita dipergerak. Emang kalau dilihat dari sekarang lihat emang brand-brand besar emang mulai sebagian ada yang collab. Dilihat collab itu bukan artinya brandnya udah benar-benar runtuh, tapi dilihat dengan banyaknya karyawan yang mereka Rumahkan ya. mereka pecat gitu kan. Tapi di sisi lain itu menimbulkan polemik baru gitu kan, dengan adanya banyaknya justru kasihan itu yang rentan miskin. Rentan miskin teh artinya dia itu tidak miskin sebelum corona itu karena ada pekerjaan. Berada di pertengahan ya, jadi bukan yang di bawah yang benar-benar fakir miskin, gitu ya. rentan miskin. Tapi sekarang menjadi miskin. Karena Orang miskin baru ya gitu ya. Orang miskin karena tidak ada pekerjaan. Masalahnya itu kan. Di sisi lain kapitalis mulai runtuh, di sisi lain ada masalah baru gitu ini. Nah, caranya justru yaitu kita dari industri rumahan itu yang kecil-kecil itu ya saling mendukung, menjaga, saling menjaga kerjasama. Artinya kita pun masih bisa membantu kok. Kita emang pengusaha kecil gitu ya, rumahan, tapi insya Allah kita menyisihkan sesuatu gitu buat teman-teman kita. Artinya bisa kita share lewat Explore, lewat JS Care, banyaklah teman-teman yang bergerak di sosial gitu pada hari ini. Nah itu justru kapitalis runtuh, tapi semangat yang kita yang kecil ini, insya Allah solidaritas gitu, itu makin tumbuh ya di sesama ya, mudah-mudahan ya. Itu kultur sedekah jadi populer juga sekarang gitu kan. Bukan hanya di kalangan yang mungkin sudah banyak melek Islam ya gitu dengan keutamaan sedekah, tapi juga dari para influencer yang followersnya banyak, akhirnya mereka sadar gitu kan, gue punya follower jutaan nih, dan harusnya gue bisa bikin sesuatu gitu kan untuk memperbaiki keadaan gitu kan. Dan itu terjadi bener ya sama banyak influencer yang udah
ngumpulkan donasi Donasi. ya sampai miliaran, itu luar biasa sekali. Jadi akhirnya manusia kembali ke fitrahnya gitu. Jadi sekarang nih Fitrah manusia itu adalah baik berarti ya. Jadi baik. mau sekacau apapun ketika saudaranya susah mah pasti Iya. pengen ngebantu ya. balik Itu lagi, baik. ya, benar. Memang kita memang harus untuk kembali ke fitrah itu harus ada tekanan dulu sebenarnya kan. Harus ada batasan dulu, dibatasi, akhirnya mikir kan. Kita kan orang-orang berpikir gitu kan. Nah ini luar biasanya itu tadi karya pun ketika dibatasi akhirnya terjadi ledakan kreativitas kayak kalau tadi gitu kan. Dan ini pun kehidupan ya ini hikmah aja ya dari obrolan kita nih biar ada sesuatu yang bisa di capture untuk jadi quotation. Nah ini akhirnya kultur-kultur baru ini memang kembali ke fitrah manusia itu sendiri. Membantu gitu. ya sesamanya ya. Karena manusia itu yang lahir itu ya sejatinya orang baik semuanya gitu kan. Semuanya baik. Jadi kalau misalnya ada yang berperilaku buruk itu mah pura-pura berarti. Pura-pura itu sebenarnya mereka itu orang Bentar. Ya, itu godaan syaiton gitu, ya. Ya jangan sampai memang tapi ya itu ada dua sisi ya kalau gue lihat ya, memang dalam kondisi pandemi seperti ini ketika kita di lockdown, ketika kita dibatasi semuanya, ternyata ada dua karakter yang muncul memang. Yang satu lebih jadi more positif gitu ya, lebih ke arah kebaikan, tapi yang makin jahat juga ada gitu ya, kriminalitas mulai ada. Ini tantangannya luar biasa lagi memang ya, kita hidup di dunia ujian kan ini kalau buat yang memahaminya itu gitu kan. Ada yang makin brutal ada gitu kan. Saya juga melihat di sosmed gitu kan, di Twitter, di Instagram gitu kan, ada yang makin brutal ada gitu kan, yang secara kriminal atau secara pribadi makin makin telanjang-telanjangan juga banyak gitu kan. Sampai ada kasus kemarin yang ngasih sampah atau apa gitu kan untuk demi viral gitu kan. Demi Viral, konten. demi konten viral gitu kan. Nah, ini kan memang kelihatan ya dua karakter yang akhirnya muncul dari pandemi seperti ini gitu kan. Ya. Ini mulai serius nih. Ya, biar ada hikmah aja gitu kan. Tapi memang ya banyak ya kita sih bisa mungkin ngambil sesuatu value lah, hikmah dari satu kejadian. Ya itu tadi benar ketika gelombang support teman jadi kebiasaan atau enggak. Kalau saya masih gini, intinya segala sesuatu yang digerakkan oleh satu komunitas tuh mereka akan saling dukung, mempunyai akar yang lebih kuat dibanding akar kapitalis gitu. Maksudnya karena dari mereka oleh mereka untuk mereka gitu, istilahnya gitulah yang dari komunitas. Jadi kalau memang semangat ini terus kejaga ya setelah pandemi ini ya keren pisan sih kalau menurut saya. Apalagi nanti setelah Ramadan kan ada Idul Adha ya. Situ ada justru pembagian daging secara cuma-cuma, itulah justru itu culture yang memang harus dipelajari lagi sama yang mungkin belum paham gitu, bahwa sosialis itu sendiri gitu ya. Sebenarnya ini udah lama gitu kan kita lakukan gitu. Maksudnya dalam kehidupan sosial saling berbagi itu memang dalam Islam ya udah sejak zaman dulu ya ditekankan gitu kan untuk berkurban. Kita dengan harta yang ada semaksimal mungkin ya dibagikan kepada yang tidak mampu, yang belum pernah makan daging, sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, dibagikan sampai bahkan ada yang lintas negara gitu ya kalau kurban ya. Ini kan luar biasa sekali gitu kan. Nah, seneng nih kalau udah pada kembali ke fitrah gini tuh. Asa regreg gitu bahasa Sunda. Kalau TD sendiri udah melakukan movement apa di kala ada pandemi yang global seperti ini? Kemarin sih baru belum banyak yang kita lakuin ya. Cuman ada kemarin kita salurin ke Explore bantuan donasi masker medis buat itu garda dalam depan waktu ya. dekat sih. Kemarin malam beberapa hari yang lalu saya kepikiran kita kan dari hasil penjualan tuh, dari satu produk yang dijual tuh ada jatah 5.000 untuk kemanusiaan, untuk apapun lah, untuk memang donasi, di setnya seperti itu ya. Ada wakaf comebacknya itu ya. Emang sebelum pandemi. Dari dulu udah seperti luar biasa sekali ya. Dari dulu memang kita komit 5.000 tuh kita sisihkan dari satu produk yang terjual tuh. Nah itu kita udah pakai banyak hal sih sebenarnya. Cuman kemarin tuh kepikiran, memang kemarin beberapa kali saya keluar tuh
banyak orang-orang di luaran kayaknya yang memang nunggu kayak mereka udah dibagi makanan untuk buka puasa segala macam. Kemarin sih kepikiran ya pengen juga berbuat sesuatu yang misalnya bagiin nasi bungkus atau apapun lah, minimal yang bentuknya pangan gitu ya. Yang sekarang kita urgent tuh apa sih di luar sana gitu. Nanti uang itu nanti coba kita obrolkan untuk dilokasikan ke sana. Mirip-mirip Paling itu sih. Nah. Kalau mereka punya food not bomb. bomb, kita juga itu udah lama sih sebenarnya kepikiran pengen bikin meja sarapan untuk umum misalnya atau dan ternyata memang kita tuh kurang aware tentang sarapan ya. Orang kita tuh apalagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan boro-boro sarapan, makan siang aja lah satuin sama makan malam misalnya gitu. Breakfast dinner sekaligus. Kadang bingung juga hari ini makan apa. Saya kebayangin gitu. sih keren. Ya, tiba-tiba buka meja tenda sarapan gratis untuk yang membutuhkan. Tapi Keren sih, gitu. dengan catatan bukan di bulan Ramadan ya. Sarapan. Paling buka bersama ya. Buka bersama. Itu udah lama juga pikirannya hanya jadi bahasannya cuman belum. Di bahasan terus kita lagi ngumpulin teman-teman yang mau ikut gabung. Ya itu Ya, kita tuh kurang tim, kekurangan tim. Ya. Maksudnya banyak beberapa ide yang bisa dibikin satu movement lah, maksudnya bikin satu mudah-mudahan jadi solusi sih intinya ya. Cuman kesibukan, katanya juga ada kesibukan yang lain segala macam memang belum bisa dieksekusi. Ya, tapi sebelum pandemi juga kan memang kemarin berapa tahun kemarin gitu masjid udah mulai ramai menyediakan menu berbuka gratis Ya, sekarang dari muncul ya. dari yang cuman gorengan atau misalnya udah sampai ke makan besar juga udah ada gitu ya. Kayak di Masjid Jogokarian gitu kan sampai berapa ribu piring gitu kan itu di luar nalar sebenarnya tapi itu luar biasa gitu kan gerakan-gerakan yang memang sangat membantu orang-orang yang memang sedang dalam kesusahan gitu kan apalagi di bulan Ramadan ya seperti ini luar biasa nih obrolannya. Oke, setelah ini kita bakal kembali lagi Kuis. Hah? Mau ada kuis? Tuh. Mau ada kuis? Karena untuk di waktu sekarang udah deket ke azan ya azan asar ya sekarang. Oke, kita break dulu. Nanti setelah ini kita kembali lagi. Oke? Alright. Ini sekarang kita lagi di peternakan di daerah Rehanli, di kota Rehanli. Nah, ini kambing-kambing yang ada di kota ini. Kita bisa ngelihat nih, kambing-kambing ini besar-besar, gemuk-gemuk ya kan, sampai bulunya nih. Terus akan ada program Explore Kurban with Syam. Ya dengan kita mendonasikan ikut serta di program itu, kita akan memakmurkan penduduk Syam. Insya Allah dengan Explore kita akan membantu saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam. Inspiring a better future. Ya, kembali lagi di Bright Side Show masih bersama Kang Dery dan Ayah Doni Dari Keepers of the Deen atau KOTD. 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 Oh. ada yang ngomongnya ada gitu nggak sih? Ada KOTD aja. KOTD ya. Orang-orang memang kalau sebutannya ada nggak sih kayak misalnya Penggemar. ya penggemarnya lah KOTD lovers. KOTDers gitu. Enggak ada ya? Enggak ada ya, enggak. Pasukan KOTD. Enggak sampai bikin komunitas penggemar KOTD belum ya? Atau ada tapi belum terkoordinir. Nah, Nggak tahu ya. Nggak Cuman dulu Pak mereka tuh terbiasa nge-tag foto kita, foto dari belakang itu dari trending waktu itu. Cuman nggak ada. foto-foto Tulisan semuanya Keepers of the dari belakang. Tapi nama brand ini emang udah powerful. Jadi udah namanya tuh udah kayak mewakili si istilahnya si konsumennya, Keepers of the Deen. Oh, ini para penjaga ya gitu. Deen tuh ini. Gitu. Jadi ya lumayan, nol budget buat foto produk. Biasanya cari spot yang enak tuh, jadi semua yang beli produknya kadang-kadang mencar kemana cari. Foto-foto dari konsumen tuh keren-keren loh. Tinggal di repost aja repost. Dan ada kebanggaan juga buat mereka alhamdulillahnya. Ketika di repost sama kita nuhun Kang atau gimana gitu. Jadi ya
muter ya masing-masing, jadi kayak mutualis ya, simbolis, simbiosis simbiosis mutualisme bala eta Mulai belajar. lapar ya. Oke, nih tadi kan udah kita ngobrolin banyak banget ya, sampai kapitalisme runtuh loh ini. Tinggal ini konspirasi. berat ya. Tinggal Daripada ngomong. acara TV ini lebih berat. Wow. Nah ini rencana ke depan nih, Keepers of the Dean nih. Rencana ke depan masih sama sih ya, tetap Survive. movement di dakwah, terus masih tetap ngajak anak muda untuk lebih ke arah yang positif, mengenal Allah, agamanya dan Rasulnya. Udah gitu mungkin ya melengkapi lah, ada kalau saya- item-item baru ya. Selain di selain mesej di kaos, saya sih pengen bikin itu tadi media, pengen punya satu satu wadah media penyeimbang lah untuk informasi yang ingin kita sampaikan, gitu. Maksudnya karena kan gini, anak saya juga sekarang yang SMP tuh udah bisa akses YouTube segala macam, informasi di situ berseliweran ya, yang bahkan yang nggak pantas dikonsumsi juga Iya. bisa diakses di sana gitu. Nah itu menurut saya sih ya, kita sih sependapat pengen bikin satu media yang untuk menyimbangi informasi itu, Kang. Maksudnya teh ya share goodness lah, minimal saling mengingatkan. Ya kita juga bikin konten untuk menyeimbangi informasi itu. Pengen sih media. Ya itu dimulai dari Muslim Hood TV itu, cuman belum Muslim Hood TV. TV rencananya pengen bikin itu ya. Oh iya. Muslim. TV. Tadi kita pakai nih. Oke. Ini Indonesia Muslim Youth nih. Ini produknya KOT di semua. Nah, dari awal kita pakai nih. Kalau tadi yang bingung mau nanya seperti apa KOT dia kemasan yang baru, nah ini. Ya, Jangan pusing-pusing, lihat aja langsung. Ini fontnya Sega nih, tahu. Sega. Main Sega. Kawan nih, Sampai OG. jempol kapalan. OG itu. Belum kapalan belum OG. Yang main gamenya udah masuknya ke Mainnya digital ninja analog. dulu, paling digital itu ninja Shinobi. Oh. Nah, ini ngomongin soal tadi ya, anak muda dan bagaimana kegiatannya di sosial media dan akhirnya dapat efek yang kurang baik dari sosial media. Nah ini nih ada influence bagus ya dari teman-teman dari Explore Humanity. Kemarin baru saja melakukan kegiatan yang luar biasa menginspirasi kita ya. Salah satunya pertama ada bagi-bagi masker ya. Bagi-bagi masker kemana tuh? kepada pengemudi ojol, terus ada juga ke pedagang-pedagang kecil. Sama hand sanitizer juga ya. Nah, terus juga ada kita borong dagangan pedagang kaki lima. Ya, pedagang kaki lima yang memang masih pakai geruduk. dampak Kalau dampak. Dampak Pandemi. dari kondisi pandemi ini ya. Nah, itu diborong terus mereka tetap masak terus dibagiin lagi masakannya ke yang membutuhkan juga. yang membutuhkan gitu. juga. Waktu itu sebelum puasa ya, sebelum Ya, bulan sebelum puasa. Itu ada yang makanya masih bisa makan ya di ya ketika kita terjun ke lapangan. Terus ada lagi bagi-bagi APD ya. Bagi-bagi ya alat APD. pelindung diri buat para pejuang Garda kesehatan depan, di ya? garda terdepan gitu. Ke rumah sakit ya, puskesmas. Rumah sakit, ke puskesmas, ke Insyaallah. ke beberapa bagian juga. Di bulan Ramadan ini juga kita ada bagi-bagi buka puasa ya, iftar ya. Bagi puasa buat petugas kesehatan yang bertugas buat menangani juga di pandemi COVID ini. Ya, gitu. kadang kan riweh ya lagi ngurus pasien, Ya. nggak sempat beli makan ya kita sediakan ya gitu. Terus terakhir juga ya sempat explore juga waktu ada di Bandung ada banjir juga, Ya. kita sempat turun juga bagi-bagi makanan kepada warga dan mudah-mudahan ini bisa jadi jadi inspirasi buat anak muda buat di copy paste ya, di copy aja, di copy paste, Nggak usah ragu. nggak usah ragu, Bukan kebaikan. nggak ada Nggak ada web. register apa gitu ya. Nggak usah Silakan harus- langsung Nggak usah lakukan. izin ya, izin. Lakukan dengan komunitas Jangan kalian. Kapan? Sekarang ya. Langsung rapat aja di grup WhatsApp atau apapun ya. Tebar kebaikan. Inspirasinya bisa salah satunya dari Explore Humanity. Oke, balik lagi ke Keepers of the Dean nih. Ini kan dunia fashion ini kan pasti muter terus ya, berkembang terus. Dan Keepers of the Dean ini kelihatannya nih ada di wilayah male gitu ya, laki-laki gitu kan.
apakah nanti akan jualan hijab oge gitu. Dagang kerudung oge atau gimana? Atau dibatasi memang khusus fashion ya laki-laki gitu. Der. Enggak sih. Oke. Enggak akan ke arah sana. Belum Belum ada ilmunya gitu. Belum. Untuk saya rada terbekas sama omongan Bobby 100. Bobby 100 bilang kieu. Bobby 100 tuh. Nah, ada tuh. Hipster kan. Hadis. Bobby 100 OG. bilang itu sebuah brand tuh kalaupun dia mampu bikin produk itu tidak harus dibikin juga gitu. Kalau memang tidak cocok dengan karakter Ya. brand. Itu Jangan sih maksain lah ya. itu saya jadiin guidelines maksudnya Guidelines. ya guideline untuk persekutuan dunia. Jadi mau enggak sih kayaknya karena memang Udah ada pasar kita spesialisasinya juga- masing-masing ya, Iya. jadi ya. Nah. Kalau fashion anak mungkin Mungkin, bisa masih ya. gitu Nah, tapi anak. mungkin aja Tapi amunya amun hijab syar'i gitu kalau tidak asa kumaha nya. Asa ngalelewe gitu, asa ngalelewe gitu. Iya. ada ya, selama kalau memang karakternya cocok ya mungkin aja gitu tapi nggak akan memaksakan misalnya pasarnya bagus tapi kalau nggak cocok Iya. ya ada beberapa item artikel yang memang kita nggak cocok kita nggak bikin gitu. Nggak. Tapi memang kalau Padahal lagi booming. di otak gue memang KOTD memang manly banget gitu ya. Iya. Memang cowok gitu terus. Orangnya cowok-cowok ya. Apalagi macho. sentralnya ayah itu gagah. Ajek gitu jadi memang cowok banget gitu ya. Oh, iya deh. Nah, ada pesan apa terakhir buat audiensnya Brightside Show atau audiensnya KOTD juga yang mau disampaikan? Cok der. Naonnya? Biasa nu nyeureutkeun kan. Nu nyeureutkeun. Kalau saya sih senang ya ada media semacam Brightside ya itu tadi. Bikinlah media-media yang banyak. Media tuh karena media tuh lebih berbahaya dari senjata loh. Nah. Maksudnya, Itu. tanda petik louder than bomb lah gitu. Louder than Makanya, bomb. ayo kalau memang punya skill bikin media segala macam. Nyieun we lah, loba oge teu naon gitu. Ya, media Yang memang punya skill di sana gitu. media kebaikan itu Nah, nggak ada kata saingan ya. Nah, Jadi kita semua itu bergerak bareng-bareng. Saling mengasihi satu sama lain. Kalau kan ada kan persaingan media kan kalau misalnya media mainstream tuh bikin sinetron Ya. papayu-payu gitu sinetron. Kalau kita mah sama-sama aja bareng-bareng semuanya Collab, bikin collab. collab. Nggak ada kata saingan. Kalau ada yang lebih viral ya alhamdulillah. Tinggal kita Nah, bantu tentu. lagi gitu ya Iya. terus gitu ya. Iya, Nah dari ayah sendiri nih buat pesan buat anak-anak muda ya atau mungkin yang dulu ada di komunitas atau dulu yang menyukai jeruji gitu. ada pesan dari sang ayah gitu kan kebetulan dipanggil kalau Satu kata. pesan dari saya ya sudah saatnya lah kita melakukan gitu sesuatu yang baik bagi diri sendiri tentunya, terus bagi keluarga, orang-orang sekitar kita. Ya teruslah namanya hembuskan gitu kebaikan-kebaikan itu, tularkan kebaikan-kebaikan itu benar. Karena dengan itu kita menjadi bermanfaat gitu. Karena dengan itulah kita bisa menjadi ada nilai gitu, ada harganya dengan kebaikan itu. Dan sekarang percuma Bonghar ganteng, hari jahat mah gitu. Ya, ya. Tidak ada nilainya di mata Allah. Apalagi tidak sholat. Wah. Luar biasa. dimulai dari itu ya karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu. Simple. Salat itu simple dan tapi sangat abadi ya. Makanya dikatakan tiang ya itu ya, Tiang. tiangnya ya. Oke deh. Nah, Oke, mudah-mudahan ini ya. kayaknya seru banget ya. Pengen ngobrol lama banget ya.
Tapi kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan sama teman-teman KOTD mungkin dengan bahasan yang berbeda gitu ya. Dan kita juga terima kasih banyak buat teman-teman The Bright Side Show yang sudah nonton kita. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dulu. Pasang loncengnya biar dapat notifikasi ketika kita launching video baru lagi. Dan juga jangan lupa komen ya di bawah, yang seru dong komennya biar kita bisa ngobrol gitu ya. Kita insya Allah balas ya. Admin gimana Min? Mimin balas. Ya, siapa tahu ada saran-saran tentang siapa yang mau diundang, terus mau kontennya seperti apa. Bisa di komen ya, di kolom komen di YouTube. Ya, dan jangan lupa di-share ya setelah di-like, subscribe, comment and share. Iya. Nah, terima kasih juga buat para sponsor yang sudah mendukung ya. Nah, ada gitu. Ada. Oh, FYC udah. Kopi Ata. Kopi Ata juga. Ini kita lagi di Kopi Ata. Oke, dan juga buat Keepers of the Din, terima kasih banyak. Sukses selalu. Barakallahu fiik. Dan sehat selalu ya di pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan kita bisa berkehidupan dengan ide dari kondisi pandemi tadi ini ya. Saling support dengan jaga ya. Usaha teman-teman kita ya, menghidupkan kembali rasa solidaritas kita bungkus ya. Setelah lewat pandemi kita masih pakai itu rasa itu gitu ya. Oke, mungkin segitu saja dari The Bright Side Show. Sampai jumpa di lain waktu dengan narasumber yang seru juga, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau closing aja susah gitu ya. Terus